Jadi kuburan Rasulullah itu tepatnya adalah di mana? Di bawah kubah hijau. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah itu tidak dikuburkan di dalam masjid. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikuburkan di mana? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang nabi yaitu meninggal melainkan mereka tersebut dimakamkan di tempat di mana mereka tersebut meninggal. Dan Rasulullah meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Bangun kuburan atau menjadikan kuburan tersebut ada masjidnya atau masjid ada kuburannya, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, la tusallu illa al-maqabir. Janganlah kalian salat menghadap kubur. Dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah semoga laknatullah alal yahudi wan nasara kanu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Semoga laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi tersebut sebagai masjid. Jadi menjadikan masjid di dalamnya ada kuburan, kemudian beribadah di dalamnya, itu merupakan suatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan wasilah atau perantara untuk seorang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka oleh sebab itu, ya, Rasulullah SAW itu dikuburkan sekali lagi bukan di masjid, tapi di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi, ya, karena terjadinya perluasan, ya, Masjid Nabawi, ya, khususnya di zaman Bani Umayyah, terjadi perluasan, ya, dari kuburan Masjid Nabawi tersebut sampai akhirnya kuburan Rasulullah itu masuk. Ya. Dan itu pun diingkari oleh para ulama. Di antaranya ada seorang tabi'in yang mengingkari keras untuk dimasukkannya kuburan Rasulullah SAW dalam area masjid tersebut. Ya. Termasuk di antaranya adalah seorang ulama bernama Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in terkemuka. Dan para sahabat yang lainnya juga tidak menyetujui akan dimasukkannya kuburan Rasulullah SAW di dalam area masjid ini. Ya. Akan tetapi terjadilah apa yang terjadi sampai sekarang. Ya, mau tidak mau, ya, kuburan Rasulullah itu tidak bisa dibongkar, masjid Rasulullah juga tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dibongkar. Maka oleh sebab itu, sebagian para ulama itu memberikan arahan agar dibangun bentuk segi lima, ya, yang mengitari kuburan Rasulullah SAW. Gunanya untuk apa? Agar untuk memisahkan area kuburan tersebut dengan masjid, yang pertama. Yang kedua, agar orang-orang tersebut tidak sholat menghadap kuburan Rasulullah, maka dibangun segi lima. Iya. Kalau dibangun segi lima, dia tidak akan menghadap kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan, itu kuburan Rasulullah aja di dalam masjid, kenapa kita kok nggak boleh membangun sholat di dalam masjid yang ada kuburannya? Ya. Kalau maka kita katakan bahwasanya, ya, Rasulullah itu tidak dikuburkan di dalam masjid, tapi Rasulullah itu dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti itu. Adapun mengenai salat, ya, di dalam masjid yang ada kuburannya, memang para ulama sendiri berbeda pendapat. Ya, kebanyakan dari para ulama, di antaranya Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, ya, kemudian dan Imam, seingat saya itu Imam Rafi'i dan yang lainnya. Imam Nawawi di antaranya yang sangat keras dalam masalah ini mengatakan bahwasanya orang yang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya itu tidak sah. Ya, jadi seperti itu. Karena kenapa? Ada larangannya secara khusus. Dan larangannya tersebut itu mengakibatkan seorang tersebut sholat di dalamnya tidak sah. Maka oleh sebab itu perlu diperhatikan, ya, kalau kita sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, ya, hendaknya kita memilih masjid yang lainnya, seperti itu. Kalau berdalil dengan kuburan ini, kita katakan bahwasanya itu tidak tepat. Kenapa? Karena Rasulullah itu dikuburkan bukan di masjid, tapi di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti itu. Ya, jadi yang mau berziarah ke kuburan Rasulullah, apalagi Pak Taufik ini yang sangat gempet sekali, nanti masuknya lewat dari sebelah kiri. Nah, nanti ntar kita lewat, ntar kita tunjukkan, itu dibuka 24 jam. Kapan saja bisa mau langsung masuk, gitu, ya. Adapun kalau yang mau ke Raudhah, ya, saya kasih tips nih. Yang mau ke Raudhah, pasti mau nggak mau akan berada di samping kuburan Rasulullah, bisa sekaligus berziarah. Yang mau ke Raudhah sendiri-sendiri, nanti nyelip-nyelip aja
Nah, kayak orang-orang gitu belaga, kalau kata Pemalang belaga pelon aja. Ya, belaga nggak tahu aja gitu kan. Pura-pura kita nyelip-nyelip gitu kan. Mungkin jam 2, jam 3 gitu kan, jam 3 malam, jam 2 malam. Coba ya. Sendiri-sendiri, jangan rame-rame tapi ya. Sendiri-sendiri aja kan udah tahu tempatnya, langsung aja. Coba. Jam 2, jam 3 biasanya nggak dijaga. Kalau resmi rombongan kita nggak ada. Kalau resmi rombongan kita masih menunggu tasrih gitu. Jadi kalau ini apa namanya, tips trik biar bisa masuk ke Raudah. Jadi ikut-ikut aja, ada rombongan Indonesia, coba kita belakangnya gitu. Kalau makam Rasulullah enggak gitu. Kalau makam Rasulullah 24 jam, Pak. Ya, silakan seperti itu. Oke. Yuk, sambil jalan lagi kita yuk. Silakan.